Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dimanapun Anda berada, terkhusus para keluarga besar Ibadur Rahman, santri-santriwati kami yang tengah dalam berlibur ya, di rumah masing-masing guna berbakti kepada kedua orang tua, masyarakat, dan kaum muslimin pada umumnya. Di sini saya sampaikan salam rindu yang begitu hangat dari kami para asatid dan asatidah Pondok Pesantren Islam Ibadur Rahman kepada seluruh santri dan santriwati kami dan keluarga besar Ibadur Rahman yang sedang dalam masa berlibur ya. Walaupun bukan berarti berlibur dari beramal ya, tapi berlibur dalam proses kegiatan kita di pondok ini. Pertama, yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah sampai kita di hari-hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Di beberapa waktu yang lalu kita bermunajat kepada Allah dengan harap cemas, menangis kita, mengharapkan Allah kiranya menyampaikan kita di bulan Ramadan kali ini. Tapi setelah kita berada di dalamnya, menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Sudahkah kita memaksimalkannya? Ramadan akan meninggalkan kita tanpa peduli. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita peduli pada diri kita dengan mempersiapkan amal terbaik yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hanturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa sikoh mengemban risalahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Para ikhwan fiddin azanillah, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Adapun tema kita di tausiah menjelang berbuka kali ini adalah tentang Ramadan merupakan spirit dari kebangkitan pemuda Islam. Pertama, kenapa saya kaitkan Ramadan dengan spirit kebangkitan pemuda Islam? Karena sungguh hari yang penuh kegelapan seperti saat ini, di mana para orang-orang ya, yang zalim berada pada puncak kesombongannya. Mereka menindas, menganiaya, mengintimidasi, membunuh keadilan dan kebenaran untuk hawa nafsu mereka semata. Ma'asyiral muslimin, kita lihat bagaimana fenomena di tengah-tengah kita, di mana keadilan seolah telah mati, yang tersisa hanyalah aniaya dan kelaliman, tipuan, dusta, kebohongan dan khianat yang senantiasa mengelilingi kehidupan kita. Maka sudah saatnya para pemuda Islam bangkit berjuang. Allah Subhanahu wa taala abadikan akan kisah para pemuda yang Allah sebut mereka sebagai Ashabul Kahfi.
Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Saya yakin setiap kita pernah mendengar kisah para Ashabul Kahfi, para pemuda yang kokoh dalam keimanan mereka, tak goyah walau kezaliman mengejar mereka, sampai akhirnya Allah berikan mereka pertolongan. Begitu juga dengan pergerakan kejayaan Islam, kita tahu tak terlepas daripada pemuda. Bahkan pemuda adalah kontributif, kontributif utama dari perjuangan Islam itu sendiri. Kita tahu bagaimana syabab haula Rasulillah, para pemuda-pemuda yang ada di sekeliling Rasulullah di awal-awal dakwahnya, mereka adalah sabiqunal awwalun, orang-orang pendahulu yang telah dijamin Allah untuk masuk ke dalam surganya karena kemuliaan mereka, dedikasi mereka yang begitu besar dalam perjuangan Islam itu sendiri. Siapa yang tak kenal sahabat Akram bin Al-Akram yang rumahnya menjadi basis Rasulullah, yang kala itu usianya baru belasan tahun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dia sudah memeluk Islam yang di usianya ketika itu baru 8 tahun. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mereka ketika itu usianya mayoritas baru belasan. Siapa yang tak kenal Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, Zaid bin Haritsah, Utsman bin Affan, bahkan Mus'ab bin Umair. Mereka lah para pemuda-pemuda yang menjadi tonggak dari tegaknya Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, maka saat ini yang akan saya bahas adalah apa kaitan Ramadan itu sendiri dengan spirit kebangkitan pemuda Islam. Sungguh kita tahu syahrul Ramadan adalah syahrul jihad. Syahrul jihad, bulan yang penuh dengan perjuangan. Jihad yang begitu besar, dahsyat. Kita tahu secara maknawi, kita faham jihad kita hari ini adalah menahan nafsu kita, membelenggu nafsu kita. Di saat syaitan, di saat iblis berserta seluruh pengikutnya, seluruh anak buahnya tengah dibelenggu oleh Allah, maka di sini saatnya Allah memberikan peluang bagi kita untuk melawan nafsu kita sendiri, yang ternyata tak kurang, tak lebih hebat bahkan daripada setan dan jin itu sendiri dalam menggerogoti keimanan dan keyakinan kita. Maka di sini Allah memberikan kita peluang untuk berjuang untuk melawan nafsu kita. Dari lapar, haus, dari lapar yang menyiksa, dari haus yang begitu luar biasa, membuat kita menderita. Tapi kita tahankan itu semua demi satu keyakinan, yaitu menjalankan perintah Allah. Tak hanya itu, akhlak kita cerminkan dalam bentuk aplikasi nyata. Kita menahan amarah kita, menahan lisan kita, menahan tingkah laku dan perbuatan kita dari perkara-perkara yang tercela, terlebih mengganggu, menganiaya dan menganiaya serta merugikan orang lain. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, maka tak lepas daripada itu, dari histori perjuangan dakwah Rasulullah SAW, ada fenomena besar yang terjadi tepat di bulan 17 Ramadan, tepat di tanggal 17 Ramadan, yaitu peristiwa Badar, peristiwa perang Badar yang maha dahsyat, yang kisahnya diceritakan dan dikisahkan begitu luar biasa.
para sahabat-sahabat pilihan yang Allah pilih langsung. Mereka menjadi sahabat-sahabat mulia yang Allah berikan ganjaran yang luar biasa kepada mereka. Karena mereka adalah simbol pembeda antara al-haq dan al-batil kala itu. Itu yang disebut dalam Al-Quran, Yaumal Furqana, Yaumal Taqal Jam'an. Di mana dua kubu antara batil dan hak berhadapan-hadapan. Disitulah kita akan melihat bagaimana sahabat-sahabat yang mulia itu dengan kokohnya harus berhadapan dengan 1000 pasukan dengan kekuatan tempur yang benar-benar siap menghancurkan mereka. Sementara mereka tanpa persiapan, hanya 300 kaum muslimin lebih, tanpa persiapan perang. Mereka tetap maju berjuang. Karena apa? Karena keyakinan mereka kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan dalam kisah yang maha dahsyat itu, kenapa saya kaitkan dengan pemuda? Ada satu kisah yang saya ingin ini menjadikan para pemuda-pemuda kita, khususnya para santri dan santriwati kami, untuk bangkit berjuang. Kalian ditunggu umat kaum muslimin yang hari ini menjerit, menderita karena aniaya para zalim. Menunggu kalian. Para janda, yatim piatu yang mereka menderita karena kezaliman dan ketidakadilan yang merajalela, menunggu kedatangan kalian. Para pemuda-pemuda gagah berani yang menjadikan sahabat Nabi sebagai tauladan mereka dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka saya serukan, ada satu kisah yang perlu kalian perhatikan, dan khususnya saya, itu peristiwa di mana ada 2 orang pemuda yang kala itu berasal dari desa. Dari desa. Kenapa saya katakan dan saya tekankan dari desa? Karena hari ini negara kita, negara Indonesia yang bermayoritaskan umat Islam, tidak kekurangan para cendekiawan, tidak kekurangan para ilmuwan, tidak kekurangan orang kaya, tidak kekurangan orang hebat. Tapi banyak profesor, doktor, ilmuwan, cendekiawan, bahkan mereka yang mengatakan diri mereka orang-orang hebat, orang-orang kaya, sultan-sultan di media sosial. Tidak kekurangan. Tapi kenapa tetap keadilan itu serasa mati? Kezaliman merajalela dan penindasan serta huru-hara terjadi di mana-mana. Itu karena kita kekurangan pemuda Islam yang beriman, dengan keimanan yang membaja, kokoh. Maka saya serukan, contohlah 2 sahabat muda ini, yaitu seorang bernama Muawaz bin Al-Afra dan juga Mu'adz bin Amr bin Jamuh. 2 pemuda yang masih belasan tahun, berdiri kokoh, berhadapan langsung dengan pasukan superpower kala itu. Tak gentar sedikit pun. Dalam kisahnya disampaikan bahwasanya 2 pemuda itu berdiri di samping kanan dan kiri Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia ketika itu. Kenapa mereka berdiri? Mereka ingin bertanya, mana Fir'aunnya di masa itu? Siapa Fir'aunnya di masa Rasulullah SAW? Yang Rasulullah SAW sampai katakan dia adalah Fir'aunnya di masa itu, yaitu Abu Jahal laknatullah alaih. Abu Jahal karena keaniayaannya, karena kezalimannya, menindas kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Dia sampai dinisbatkan Rasulullah SAW sebagai Fir'aunnya masa itu. Dia seolah-olah paling kuat, paling dahsyat, memimpin pasukan hebat itu, ingin melumatkan umat Islam, menghancurkan umat Islam seakar-akarnya. Tapi apa? Allah hinakan dia dengan 2 pemuda belia yang Allah bakar gelora jihadnya di bulan Ramadan yang penuh mulia. Mereka bergerak mencari siapa kiranya Abu Jahal itu. Mereka bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf pun berkata, itu dia. Padahal kita tahu ketika itu Abu Jahal dilindungi oleh 10 lapis pasukan kafir yang siap menjaga dan melindunginya. Tapi 2 pemuda belia tadi tidak gentar.
Karena yang ada di dalam hatinya hanya dipenuhi dengan keimanan. Dia tidak berbicara masalah moral, dia tidak berbicara masalah harta dan materi. Dia tidak khawatir kehilangan pangkat dan jabatan. Dia tidak takut kehilangan masa depan, karena dia tahu masa depan yang mulia itu adalah ketika masa depan kita dihadapkan dengan satu hal yang jauh lebih dahsyat daripada itu, yaitu apa? Tegaknya syariat Islam kala itu. Maka pertempuran berkecamuk, mereka maju dengan gagah berani, menembus 10 lapis pasukan yang kuat itu. Satu lapis demi lapis pasukan itu mereka tembus, sampai akhirnya mereka mampu menyabet tubuh Abu Jahal laknatullah alaih. Di sini saya ingatkan, tanpa perjuangan yang kokoh, tanpa ketulusan hati, tanpa keikhlasan niat, tidak akan bisa pemuda Islam hari ini itu bangkit untuk melawan dan menghancurkan kebatilan. Keimanan yang menjadi tonggak utama kita. Maka di bulan Ramadan ini, keimanan kita itu dipatri betul, ditempah betul. Bagaimana kita akan tumbuh kembang menjadi pemuda yang bukan berbuat hanya karena dunia, yang bukan berbuat hanya karena menggapai cita-cita, tapi kita berbuat karena keimanan yang ada di dalam dada kita. Kita yakin akan kebenaran yang disampaikan Allah melalui lisan Rasulullah, bahwasanya Islam itu akan jaya. Islam itu akan menjadi satu peradaban yang mulia yang akan hadir untuk memberikan kedamaian bagi seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin, Mu'awwas dan Mu'az, dua pemuda belia ini membuktikan. Sampai akhirnya mereka berhasil berhadapan langsung dengan Abu Jahal, menghancurkan kesombongan daripada Fir'aun di masa itu. Jatuh tersungkur dari kudanya, tersabat kakinya hampir putus. Gelora membara. Walau akhirnya dua pemuda tadi juga mendapatkan luka yang cukup parah. Bahkan salah seorang di antara mereka tangannya hampir putus. Tapi apakah dia lari ke belakang? Mundur dari barisan? Tidak. Dia putuskan tangannya yang hampir terputus. Dia cabut tangannya itu. Kemudian dia balut lengannya. Kemudian dia injak-injak lengannya itu. Seolah-olah dia ingin berkata, hari ini Abu Jahal kau akan mati. Hari ini kezoliman kau akan mati. Hari ini Fir'aun kau akan hancur. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa derita, tidak ada keraguan dalam hatiku untuk menghancurkanmu. Karena hari ini akulah pedang yang Allah kirimkan untuk menghancurkan kezoliman itu. Itulah yang terpatri dalam hati dan keimanan mereka. Maka akhirnya dia masuk lagi ke gelanggang pertarungan. Sampai dalam beberapa riwayat dikatakan dua pemuda ini akhirnya syahid. Walaupun dalam riwayat di kala yang lain dikatakan tidak syahid. Tapi yang jelas, mereka sudah mewakili para pemuda-pemuda Islam dalam sepanjang catatan sejarah Islam sebagai tombak yang begitu luar biasa, yang akhirnya mampu menghancurkan kezaliman. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, terkhusus para pemuda Islam, hari ini hal yang terpenting harus kalian lakukan adalah merajut persatuan. Dan Ramadan kali ini adalah momentum di mana persatuan itu sangat mudah untuk kita rajut. Di saat ini seluruh kaum muslimin di belahan dunia manapun mereka merasakan lapar yang sama, merasakan haus dahaga yang sama, letih yang sama. Kemudian mereka bersama-sama beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, meramaikan masjid. Masya Allah. Mendekatkan diri dengan Al-Quran. Masya Allah, kebersamaan ini yang kita butuhkan. Maka mari kita bersatu, rajut ukhuwah kita. Singkirkan perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh musuh-musuh kita. Karena sungguh itu adalah buhul-buhul bak sihir yang mereka gunakan untuk memecah belah kita. Karena mereka tahu kalau kita bersatu, kita akan menang. Maka bersatulah para pemuda Islam dimanapun Anda berada. Jangan mau mengikuti jejak langkah para generasi tua yang tidak tahu cara bersatu. Tinggalkan mereka. Contoh para ulama-ulama, para generasi tua kita yang mengajarkan akan persatuan kepada kita.
Ya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya yang membimbing generasi-generasi mulia itu sehingga menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka bersatu padu dalam satu kesatuan, sop-sop mereka rapat dan kokoh. Tidak ada celah bagi iblis untuk membisikkan kata-kata perseteruan. Maka mari kita persatukan langkah kita. Baik di media sosial, mari kita buat ya tim-tim cyber di media untuk bersatu padu, tidak berkotak-kotak, bergap-gap. Terlebih jangan mau jadi buzzer dibayar untuk merusak. Karena sungguh dunia yang kau ambil untuk merusak akhiratmu itu akan kau sesali seumur hidupmu. Kemudian yang kedua yang perlu kalian fahami adalah selain persatuan adalah kembali kepada Al-Quran. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus kata Rasulullah kecuali untuk mau menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak ini menjadi satu hal utama yang perlu diperbaiki? Karena hari ini kerusakan moral yang mendasar berkembang menjadi budaya dan peradaban yang merusak tatanan dunia hari ini. Maka kalau kalian lihat dalam hasil penelitian para profesor bahkan profesor dari barat sekalipun, mereka mengatakan kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang paling mulia, kitab yang paling syumul dan sempurna. Bayangkan, hanya 3% dari kandungan yang berbentuk aturan dan hukum. Tapi selebihnya, 97%-nya berbicara dalam bagaimana membentuk karakter, akhlak, budaya, dan peradaban. Maka kalau kalian kembali kepada Al-Quran, maka kalian akan menjadi para pemuda-pemuda Islam yang akan membangun peradaban. Kalian akan menjadi batu bata daripada tegaknya sebuah peradaban yang besar. Sebuah peradaban yang luar biasa. Yang akan memberikan naungan kedamaian. Naungan kesejahteraan. Sebagaimana yang gambarkan dalam Al-Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka para pemuda Islam, gadget kalian, smartphone kalian, gunakanlah ia dengan cara yang benar. Para generasi milenial, generasi Gen Z dan lain sebagainya, ketahuilah bahwasanya ya, kalian memang tidak bisa terlepas dari gadget. Saya paham dan kita semua paham, para aktivis paham, tapi jangan jadikan gadget itu sebagai racun yang kalian makan, karena itu akan membuat kalian binasa. Maka mari melalui gadget yang kita miliki ini kita bergerak. Walaupun tidak selalunya dari gadget, kita bisa terjun ke lapangan. Karena bagaimanapun dalam jahriyatul dakwah yang kita butuhkan adanya zahirah. Dakwahkan Islam rahmatan lil alamin seluruh penjuru negeri. Sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan. Sehingga mereka para penebar isu-isu bohong, Islamofobia yang memusuhi Islam tidak bisa berkata apa-apa. Karena kita yakin sebagaimana firman Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihim. Wallahu mutimmu nurihi. Ya, orang-orang kafir itu berusaha memadamkan cahaya itu. Berusaha. Ya, kuat tenaga. Mereka ingin membuat syiar Islam itu rendah, ingin membuat syariat Islam itu rendah, ingin membuat ajaran Islam itu hina. Tapi Allah mutimmu nurihi, Allah yang akan menyempurnakannya. Melalui siapa? Melalui tangan-tangan kita, lisan kita, perjuangan kita. Ingat para pemuda Islam, kalian ditunggu oleh umat ini. Ditunggu oleh umat ini untuk membangkitkan kejayaan Islam itu kembali. Karena sungguh dengan itu kita bisa membangun tatanan perdamaian dunia, bisa membangun tatanan kesejahteraan dunia bahkan. Tidak hanya negara. Karena itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. 2/3 dunia berada di bawah naungan kekuasaan Islam. Di bawah pemerintahan yang begitu adil kala itu. Itu semua terjadi tidak lain dan tidak bukan dari batu bata yang disusun oleh pemuda-pemuda Islam di masa itu.
Maka hari ini adalah masa kita. Kapan? Sekarang. Siapa? Kita. Kita catatkan dalam tinta sejarah. Jadikan darah kita sebagai pencatat sejarah di masa yang akan datang. Bahwasanya kita adalah generasi-generasi itu. Generasi-generasi yang dikatakan oleh Allah sebagai generasi-generasi yang dengan keimanannya akan memperjuangkan kebenaran dan keadilan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, dan yang terakhir adalah nasihat dari saya, khususnya bagi diri saya dan kita semua, di momen Ramadan kali ini yang sudah hampir di penghujungnya. Ramadan akan meninggalkan kita dan dia tidak akan peduli. Maka mari kita isi di akhir-akhir Ramadan ini dengan amalan terbaik yang bisa kita berikan. Ya. Maka di sini sungguh banyak orang yang lupa bahwasanya amalan-amalan itu penting baginya. Dia lupa bahwasanya dia akan mati dan kembali kepadanya, yaitu Allah. Sehingga dia mengejar dunia, memakan semuanya dengan ketamakannya, ingin menginginkan jabatan-jabatan yang tinggi padahal dia tahu dia akan meninggalkannya. Makanan yang kita makan akan jadi kotoran, pakaian yang kita kenakan akan usang. Wahai kalian yang menambahkan wanita-wanita cantik sebagai istri-istri kalian, ketika kalian mati dia akan dinikahi oleh lelaki lain. Jabatan yang kalian miliki dan kalian ingini akan diisi oleh orang lain. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, pasti kalian akan ditinggalkan dan dilupakan. Karena sungguh yang abadi hanya akhirat dan kekal selamanya. Ma'asyiral muslimin, terkhusus para pemuda Islam dimanapun Anda berada, dan terkhusus lagi santri dan santriwatiku sekalian. Hari ini kalian berada di tengah-tengah keluarga kalian. Jadilah cahaya, jadilah penerang, jadilah penyejuk seperti embun pagi yang begitu menyegarkan. Jangan malah sebaliknya menjadi hal yang tak ubahnya seperti benalu yang menyusahkan dan membebani. Jadilah cahaya, jadilah penerang. Insyaallah. Menyejukkan pandangan mata dari kedua orang tua kalian, sehingga mereka tersenyum lebar dan menghadirkan ridha Allah kepada kalian. Karena ridha Allah ala ridha walidain. Kejar surgamu, karena surga itu ada di telapak kaki ibumu. Insyaallah. Berbaktilah kepadanya. Karena sungguh ketika dia telah tiada, kalian akan menyesal selama-lamanya. Dan untuk santriwatiku yang dimanapun Anda berada, sungguh momen-momen akhir Ramadan ini gunakan untuk hal-hal yang terbaik. Jadilah contoh yang mulia, karena sungguh benteng terakhir daripada Islam itu sendiri adalah kalian. Ketika peradaban itu ingin dibangun, maka kalian kaum wanita yang akan pertama kali menjadi hal yang perlu dibenahi. Karena kalian adalah benteng pertahanan yang paling kokoh bagi umat ini. Jaga iffah kalian. Jadilah wanita yang mahal harganya. Jadilah wanita yang tidak ternilai harganya. Jadilah permata dan berlian yang tidak mudah dilihat dan disentuh orang. Jadilah permata di dasar lautan yang harus diselami oleh mereka yang layaknya, bagi mereka yang layak untuk mendapatkannya. Jadilah wanita-wanita yang benar-benar terbangun akhlaknya, karakternya. Insyaallah. Karena kalian adalah calon madrasah bagi generasi-generasi penerus di masa yang akan datang. Karena perjuangan ini panjang, perjuangan ini lintas generasi. Maka kalian para santriwatiku dimanapun Anda berada, aku wasiatkan, jadilah wanita yang sebenar-benarnya wanita. Jadilah wanita seperti matahari, yang orang akan tunduk ketika melihat kalian. Bukan karena takut, karena silau cahaya kalian, silau akhlak kalian membuatnya malu untuk berbuat yang jahat. Masya Allah, jadilah matahari-matahari yang begitu menerangi, yang begitu menghangatkan. Karena kalian bagi pelita, bagi generasi-generasi penerus Islam di masa yang akan datang. Demikian kiranya yang mungkin bisa saya sampaikan dalam tausiah menjelang berbuka kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk berbuat. Jadilah kita orang-orang yang luar biasa. Pemuda-pemuda, ayo bangkit. Kapan lagi? Kezoliman sudah merajalela. Fir'aun itu sudah ada kini. Menunggu kita untuk mengingatkannya
Dan setelah dia tidak mau mendengarkannya, kita akan binasakan. Kita akan hancurkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga Allah menerima amal kita dan menyampaikan kita di akhir Ramadan dengan mendapatkan predikat takwa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.